Sobat Dunia Donghua, kita berjumpa kembali. Tanpa berlama-lama mari kita lanjutkan ceritanya. Selamat mendengarkan dan selamat berimajinasi. Yang Chen memikirkannya, dan memang demikian adanya. Kesenjangan usia di tahap pencerahan adalah yang terbesar, dan pada tahap ini, senioritas tampaknya tidak terlalu penting. Kalau tidak, bukankah semua orang akan sangat bingung karena masing-masing memanggil satu sama lain dengan sebutan yang berbeda? Kalau begitu, aku, Yang Chen, mengerti. Mulai sekarang, aku akan memanggil semua orang sebagai saudara. Kita semua berasal dari sekte yang sama, jadi tidak perlu terlalu formal, kata Yang Chen. Lebih tepatnya begitu. Haha, saudara Yang Chen, jika kamu membutuhkan sesuatu di masa depan, jangan ragu untuk memberitahu kakak-kakakmu. Banyak ahli tahap pencerahan telah melunakkan sikap mereka terhadap Yang Chen sekarang. Jika pada awalnya wajah mereka terhalang karena Yang Chen sudah berada di alam dewa sejati, kini setelah ia mencapai tahap pencerahan, maknanya langsung sangat berbeda, dan mereka tak perlu terlalu memedulikan wajah. Bakat Yang Chen sudah jelas. Mengapa mereka malah memperlakukannya dengan kasar, alih-alih berteman dengannya? Hanya Wan Heng, melihat banyak orang berbicara dan tertawa dengan Yang Chen, diam-diam menggertakkan giginya. Senang sekali kau bisa melihatnya seperti ini. Soal masalah kecil setelah tanah misterius itu, aku tidak bisa bilang aku yang pertama pergi. Saat aku tiba di sana, banyak Taois Sekte Awan Langit sudah menunggu. Jadi, sesampainya di sana, aku bergabung dengan para Taois Sekte Awan Langit, kata Han Feng. Yang Chen mendengarkan dengan tenang, sambil memikirkan tentang tempat misterius macam apa itu. Han Feng melanjutkan, setelah kita berkumpul dan berkumpul, faksi-faksi lain juga telah tiba di tanah misterius itu. Semua orang berdiskusi tentang cara membuka tempat misterius ini untuk dijelajahi. Bukankah akan menjadi berkah yang luar biasa bagi kita jika ada alat-alat suci tertinggi atau daun hijau zamrud? Tapi sebelum kita tahu cara masuk, kesengsaraan surgawi kalian telah terjadi. Kesengsaraanmu membuat banyak orang kuat gelisah. Berbagai kekuatan besar mengira itu adalah seorang ahli tahap pencerahan yang mencoba maju ke tahap nirvana, jadi mereka bergegas. Haha, mereka tidak menyangka itu kamu, Nak, yang berhasil mencapai tahap pencerahan. Yang Chen berkata dengan canggung, saya minta maaf karena menyeret semua orang ke sini karena situasi saya. Tidak ada yang perlu dimaafkan. Sejujurnya, kedatangan kami sudah tepat. Kalau tidak, kau pasti akan diganggu oleh Sekte Tai. Untuk saat ini, Yang Chen, sebaiknya kau ikut saja dengan kami ke tanah misterius itu, kata Han Feng dengan tenang. Karena tidak ada yang tahu cara membuka tanah misterius itu, dan tidak ada yang tahu apa isinya, jika ada daun hijau zamrud atau harta karun lainnya, itu akan sangat bermanfaat bagi Sekte Awan Langit kita. Kalau tidak, kami akan mundur dan berpencar lagi untuk mencari daun hijau zamrud. Ketika Yang Chen mendengar Han Feng mengatakan ini, dia pikir itu adalah hal terbaik untuk dilakukan. Pada titik ini, seluruh negeri Perigiok dipenuhi krisis dan arus bawah. Mengikuti tim besar Sekte Awan Langit adalah pilihan terbaiknya. Baiklah, karena Kapten Han Feng berkata begitu, aku akan mengikuti perintah Kapten Han Feng, kata Yang Chen. Han Feng tertawa terbahak-bahak dan memimpin tim langsung ke tanah misterius. Yang Chen gelisah sepanjang jalan, memikirkan masalah para penggarap jahat Sekte Hantu. Ia tidak tahu bagaimana cara memberitahu orang lain, jadi ia hanya bisa berbicara dengan sahabatnya, Zhang Su. Zhang Su adalah orang yang rendah hati dan baru-baru ini menjalin hubungan yang lebih dekat dengan Yang Chen. Mendengar Yang Chen ingin menyampaikan sesuatu kepadanya, ia tak kuasa menahan diri untuk bertanya, apa yang ingin kau sampaikan padaku? Yang Chen berkata dengan serius, saudara Zhang Su, saya bertemu dengan penggarap jahat Sekte Hantu di negeri Perigiok. Apa? Kultivator jahat? Zhang Su tercengang. Diam, kata Yang Chen, pelankan suaramu, untuk saat ini, masalah ini tidak boleh diketahui terlalu banyak orang. Zhang Su meletakkan tangannya di belakang punggungnya, apa yang terjadi dengan para kultivator jahat ini? Yang Chen berkata, beginilah yang terjadi. Ia tidak menunda sama sekali, menceritakan seluk-beluk masalah tersebut. Tentu saja, ia berbicara tentang situasi Mohe Daoren dan Linghua Daoren. Adapun beberapa hal yang tersembunyi, ia dengan cerdik menghindarinya. Pantas saja, jadi kau ada di bawah tanah. Aku heran kenapa kau tidak menyadari situasi di tanah misterius itu. Ternyata Mohe Daoren dan Linghua Daoren adalah kultivator jahat Sekte Hantu. Dalam hal ini, aku khawatir para kultivator jahat dari Sekte Hantu telah menyamar sebagai orang yang berbeda dari berbagai kekuatan. Ini merupakan ancaman bagi semua kekuatan, dan Sekte Hantu pasti sudah merencanakannya sejak lama, kata Zhang Su. Yang Chen mengangguk, aku merasa tidak nyaman sejak mengetahui hal ini, tapi aku tidak tahu bagaimana cara membicarakannya. Kau sangat berhati-hati, dan itu hal yang baik. Sejujurnya, jika kau bicara terus terang, bahkan jika semua orang percaya padamu, tetap saja akan sulit untuk mencegah kebocoran. Jika Sekte Hantu bisa menyamar sebagai kekuatan lain, tidak ada jaminan mereka tidak punya mata-mata di Sekte Awan Langit kita.
Kekuatan ini sudah seperti hantu yang berkeliaran sejak zaman kuno, bahkan lebih jahat dan licik daripada gerbang api penyucian. Zhang Su mendesah. Yang Chen tidak menyangka Zhang Su ternyata lebih berhati-hati darinya, jadi sepertinya sekte hantu memang telah menimbulkan masalah bagi pasukan besar. Jadi apa yang harus kita lakukan? Yang Chen tidak tahu banyak tentang sekte awan langit, dan dia tidak akan berpikir semua orang bermaksud baik hanya karena mereka mengucapkan beberapa kata sopan kepadanya. Zhang Su berkata dengan sungguh-sungguh, serahkan masalah ini padaku. Aku akan memberi tahu Kapten Han Feng. Sisanya terserah padanya. Kalau begitu, baiklah. Ada satu hal lagi yang ingin kutanyakan pada saudara Zhang Su, kata Yang Chen. Keduanya menjaga transmisi suara tetap berjalan, dan bagi yang lain, mereka tampak terbang secara normal. Zhang Su berkata, oh, ada apa? Aku sangat penasaran kenapa Wan Heng begitu bias terhadapku. Sepertinya aku tidak pernah menyinggung perasaannya. Yang Chen tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Mendengar ini, Zhang Su mendecak lidahnya 2 kali, kalau tidak salah, itu pasti cemburu. Cemburu. Yang Chen bingung. Zhang Su mengangguk, ya, cemburu. Sebelum kau datang ke Sekte Awan Langit, Wan Heng adalah orang yang sangat dimanja. Gurunya adalah kepala istana usus ikan, dan kepala istana ini adalah murid Dewa Langit tertinggi yang melolong. Secara tidak langsung, Wan Heng adalah murid buyut Dewa Langit yang melolong. Tentu saja, kau tidak perlu terlalu khawatir tentang status cucu muridnya. Alasan aku bilang itu tidak langsung adalah karena Howling Heavenly Lord tidak pernah benar-benar mengakuinya sebagai cucu muridnya, karena Howling Heavenly Lord memiliki banyak cucu dan cicit, jadi dia tidak terlalu peduli. Zhang Su melanjutkan, meskipun demikian, Wan Heng masih cukup luar biasa. Karena itu, ia dapat dianggap sebagai murid utama Howling Heavenly Lord, dan orang-orang menghormatinya. Tidak ada yang pernah menandingi Wan Heng. Seiring waktu, ia menjadi pemarah. Yang Chen tiba-tiba mengerti apa yang sedang terjadi. Dia selalu ingin menjadi yang terbaik, dan dia memang punya beberapa keahlian yang bisa diandalkan. Di usia muda, dia telah mencapai tahap pencerahan. Tanpamu, dia pastilah ahli tahap pencerahan termuda di antara mereka, dan salah satu talenta yang paling terlatih di Sekte Awan Langit. Tapi kemudian kau muncul. Zhang Su terkekeh pelan, saat pertama kali kau muncul, dia mungkin tidak terlalu memikirkanmu, karena kau berada di alam dewa sejati dan dia berada di tahap pencerahan. Namun, saat kau tiba di kota Tongtian, kau menjadi lebih menonjol, bahkan menarik perhatian Dewa Langit tertinggi yang melolong. Jadi, wajar saja jika Wan Heng tidak tahan. Kau harus tahu, Wan Heng selalu ingin berada di sisi baik Dewa Langit tertinggi yang melolong, dan dia selalu menganggap dirinya sebagai murid Dewa Langit tertinggi yang melolong. Namun, setiap kali dia mencoba memenangkan hatinya, Dewa Langit tertinggi yang melolong tidak menganggapnya serius. Bagaimana mungkin Wan Heng merasa senang? Sebelum kau muncul, tak seorang pun bisa benar-benar memikat Dewa Langit, jadi wajar saja kalau dia kurang lebih seimbang. Namun, ketika kau menarik perhatian Dewa Langit, wajar saja kalau dia merasa tidak senang. Yang Chen berkata dengan bingung, dia masih sangat muda dan sudah mencapai tahap pencerahan, belum lagi status tidak langsungnya. Dewa Surgawi tertinggi yang melolong tidak akan memperlakukannya sedingin itu, kan? Yang Chen, kamu salah besar soal ini. Apa itu ahli surgawi? Ahli tahap Mahayana hanya sedikit di antara manusia. Kamu mungkin punya peluang untuk mendekati ahli tahap Nirvana, tapi sungguh, mustahil untuk mendekati ahli tahap Mahayana. Seberapa tinggi visi ahli tahap Mahayana? Apa yang belum pernah mereka lihat sebelumnya? Wan Heng memang luar biasa dalam hal bakat di mata ahli tahap Nirvana, tapi di mata ahli tahap Mahayana, dia hanya rata-rata. Zhang Su merentangkan tangannya, coba pikirkan, jika kamu seorang ahli tahap Mahayana, kamu pasti sudah melihat banyak jenius yang tidak kalah dari Wan Heng. Apakah kamu benar-benar akan memperhatikannya hanya karena status tidak langsungnya? Mendengar ini, Yang Chen tidak dapat menahan diri untuk berpikir, apakah dia benar-benar sehebat itu? Awalnya, aku tak pernah menyangka bisa menarik perhatian seorang ahli surgawi, kata Yang Chen sambil terkekeh dalam hati. Jadi, kau seharusnya bersenang-senang saja. Tapi hal-hal yang terjadi di sekitarmu yang menarik perhatian para ahli surgawi sama sekali tidak aneh. Meskipun mereka telah melihat banyak jenius, kau, Nak, adalah pengecualian. Pertama, kau menggunakan taktik Yin untuk membunuh iblis tua di tahap kenaikan agung, lalu kau memiliki takdir sempurna yang disempurnakan, dan terakhir pasangan naga sejati. Sejujurnya, terkadang aku merasa wajar saja jika Wan Heng iri padamu, kata Zhang Su sambil tertawa melalui transmisi suara. Sekarang Yang Chen mengerti apa yang sedang terjadi. Mereka yang tidak iri adalah mereka yang biasa-biasa saja. Dia telah melihat banyak hal itu dan tidak menganggapnya terlalu serius. Sepanjang perjalanan, dia mengobrol dan tertawa dengan Zhang Su dan belajar banyak hal. Sebelum mereka menyadarinya, sekelompok orang tiba di tanah misterius. Ketika mereka tiba, ada banyak wajah yang dikenalnya, termasuk dari Pulau Bintang Luo, Sekte Tai, dan pasukan yang lebih kecil yang pernah mencoba membunuhnya bersama dengan Sekte Tai.
Jelas saja, seperti halnya Sekte Awan Langit, sebagian besar kekuatan telah berkumpul di sini tepat setelah peristiwa kesengsaraan surga berakhir. Itu Sekte Awan Langit. Cepat, lepaskan, jangan sampai ketahuan. Banyak kekuatan yang pernah mengkhianati Yang Chen merasa agak gelisah menghadapi Sekte Awan Langit, takut mereka akan diingat. Meskipun Yang Chen ingat dendam itu, ia tidak akan melakukan apapun di bawah pengawasan publik. Ia hanya menutup mata, berpura-pura tidak memperhatikan sama sekali. Begitu Sekte Awan Langit tiba, situasinya menjadi sangat genting. Anggota Sekte Tai, Pulau Bintang Luo, dan 3 faksi besar semuanya telah tiba. Orang-orang dari Istana Tongtian juga ada di antara mereka. Sebagai kekuatan lokal, mereka mengirimkan sejumlah besar ahli yang tidak bisa diremehkan. Melihat sekeliling sekarang, Yang Chen menemukan bahwa tanah misterius ini adalah tempat dengan niat dao yang sangat kaya. Seluruh hutan terasa seperti tempat kenaikan yang abadi, dipenuhi suasana yang tenang dan damai. Di tempat ini, mereka merasa seperti berada di alam abadi. Tidak heran banyak orang ingin menjelajahi tempat ini. Melihat ke depan, mereka melihat kota kuno yang besar di ujung hutan, diselimuti aura misterius, yang bahkan lebih misterius lagi karena kabut putih yang mengelilinginya. Banyak yang ingin menjelajah rahasia kota kuno tersebut, namun sayang, di sekitar kota kuno tersebut dikelilingi oleh banyak sekali penghalang, yang paling menarik perhatian adalah 5 mutiara yang mengapung di dataran tinggi. Kelima mutiara itu berwarna sama, 2 di antaranya berputar, sementara 3 lainnya tidak bergerak. Sekilas, siapapun dapat melihat bahwa ini adalah kunci untuk membuka mekanisme utama tanah misterius. Bolehkah aku bertanya kepada anggota Istana Tongtian, apakah kalian sudah menemukan cara untuk membuka tanah misterius ini? Han Feng bertanya dengan penuh semangat begitu dia tiba, takut melewatkan sesuatu. Pemimpin Istana Tongtian adalah seorang wanita anggun berpakaian putih. Ia tidak terlalu cantik, tetapi memiliki pedang tajam di punggungnya. Dari auranya, terlihat jelas bahwa ia telah hidup bertahun-tahun. Tubuh lamaku dan beberapa saudara yang ahli dalam mekanisme dan larangan di istana telah menyelidiki. Seperti yang sudah kau duga, kelima bintang ini sebenarnya adalah kunci untuk membuka gerbang utama tanah misterius. Selama kelima bintang ini berputar bersamaan, penghalang-penghalang akan menghilang, dan kita akan dapat memasuki kota kuno. Namun, kata kultivator wanita itu, Taois teratai, ada masalah apa? Tanya Han Feng. Taois teratai melipat tangannya di belakang punggung, masalah utamanya adalah kondisi rotasi kelima bintang ini agak sulit. Rotasi setiap bintang membutuhkan tingkat niat dao tertentu sebagai dasarnya. Apakah kondisinya sesulit itu? Han Feng terkejut. Para kultivator tahap pencerahan lainnya dari Sekte Awan Langit juga diam-diam terkesan. Niat dao khusus adalah niat dao yang sangat langka. Menemukan 5 di antaranya tidak akan mudah. Sebelum sekte Anda tiba, sekte dan faksi kami telah menemukan beberapa niat dao khusus. Khususnya, Saudara Wu Jun dari Sekte kami dan Saudara Yuan Ming dari Sekte Tai, kata Taois teratai. Wu Jun, Yuan Ming. Para kultivator tahap pencerahan Sekte Awan Langit mengerutkan kening. Siapa Wu Jun dan Yuan Ming? Yang Chen bertanya pada Zhang Su. Zhang Su menghela napas, Wu Jun adalah kapten Istana Tongtian, tidak jauh di belakang Ling Yu dalam peringkat Dao Agung. Yuan Ming adalah pemimpin Sekte Tai. Bukankah Ling Yu kapten Sekte Tai? Yang Chen terkejut. Bukan, Ling Yu hanyalah wakil ketua tim. Ketua tim yang sebenarnya adalah Yuan Ming. Yuan Ming ini adalah orang tangguh yang dikirim oleh Sekte Tai kali ini. Dia berada di peringkat yang lebih tinggi daripada Ling Yu di peringkat Dao Agung, dan dia memiliki niat Dao khusus, yang membuat kekuatannya luar biasa. Berbicara tentang itu, Zhang Su menghela napas, tampaknya Sekte Tai telah menghitung Hua Wanru bahwa negeri peri giok ini akan membutuhkan banyak orang kuat sebagai pilar, jadi mereka mengirim beberapa ahli dari peringkat Dao besar dengan pandangan ke depan yang besar. Adapun Hua Wanru, Yang Chen melirik kerumunan dan segera melihatnya. Hua Wanru juga melihatnya, dan saat pandangan mereka bertemu, mulutnya melengkung, dan dia melontarkan senyum provokatif padanya. Namun, Yang Chen mengabaikannya, wajahnya muram dan suram, tidak menunjukkan kehangatan apapun. Hua Wanru pun tidak marah, mengangkat bahunya, menutup matanya, dan kembali menampilkan ekspresi dinginnya. Taois teratai berkata, berkat bantuan kedua saudara itu, kami berhasil memutar 2 bintang. Namun, ini hanya 2 bintang. Masih ada 3 bintang tersisa, dan kami membutuhkan 3 niat dao khusus lagi. Kami benar-benar tidak tahu di mana menemukan. Mendengar 3 niat dao yang khusus, banyak orang menarik napas dalam-dalam. Meskipun 2 niat dao khusus telah terkumpul, membuat manik-manik bintang berputar dan menyenangkan semua orang, 3 bintang yang tersisa merupakan hal yang paling menyedihkan. Artinya, jika 3 niat dao khusus tidak terkumpul, 2 niat dao khusus yang baru saja terkumpul akan menjadi tidak berarti sama sekali. Yang Chen mendengarkan semuanya. Mengenai pengoperasian manik-manik bintang, ia bisa membantu, tetapi ia tidak akan mengambil keputusan terlalu dini atau berdiri untuk menjelaskan apapun. Sebaliknya, ia akan diam-diam mengamati perubahannya.
Di antara berbagai kekuatan utama, beberapa naga tersembunyi dan harimau berjongkok mungkin memiliki niat dao khusus. Mungkin saja begitu seseorang bertindak, masalah dengan manik-manik bintang 5 akan terpecahkan. Kalau begitu, sekte-sekte kita bisa bergabung dan melihat siapa lagi yang punya niat dao khusus dan bersedia menggunakan niat dao mereka untuk mengendalikan manik-manik bintang, kata Han Feng. Taois teratai tertawa dan berkata, tubuh tua juga memikirkan hal yang sama tadi. Aku ingin meneriakkannya kemana-mana, lalu semua orang dari sekte awan langit tiba. Sekarang, tubuh tua berani mengambil inisiatif, bertindak sebagai perwakilan istana Tongtian, dan mengumpulkan niat dao khusus dari semua sahabat Tao. Ketika percakapan berakhir, raut wajah sang Taois teratai perlahan berubah serius. Kemudian, ki-nya menyebar, menarik perhatian banyak orang untuk berkumpul padanya. Semuanya, tolong dengarkan tubuh tua, kata Taois teratai. Kata-katanya dipenuhi kekuatan ilahi, menyebar bagai gemuruh guntur. Mustahil untuk diabaikan, dan semua mata tertuju ke tempat ini untuk melihat apa yang dikatakan oleh teratai Tao. Sang Taois teratai cukup terkenal, dan mungkin karena kecantikannya yang bermartabat, banyak generasi tua di tahap pencerahan memiliki kesan yang baik tentangnya. Ketika mereka mendengarnya berbicara, mereka tentu saja mendengarkan dengan penuh perhatian. Kini, dengan perhatian semua orang, sang Taois teratai mulai berbicara, biarkan aku katakan padamu, situasinya seperti ini. Sang Taois teratai menceritakan kejadian-kejadian itu dengan sangat ramah. Meskipun kebanyakan orang tahu tentang hal itu, beberapa pendatang baru dan sebagian dari mereka tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Setelah mendengarkan Lotus Taois, mereka semua merenung. Jadi, kita butuh 3 niat dao khusus sekarang. Ingat, hanya niat dao khusus yang bisa. Bahkan niat dao biasa yang sangat langka pun tidak akan berhasil. Jadi, jika kalian memiliki niat dao khusus, jangan sembunyikan. Sangat penting untuk memasuki negeri misterius ini. Kalian semua harus tahu bahwa negeri misterius ini belum pernah muncul di negeri peri Zamrud sejak zaman dahulu. Jika kita yang pertama masuk, kita bisa dianggap sebagai kelompok orang pertama yang memakan kepiting. Selama kita menyelesaikan masalah awal, saya yakin kita pasti akan mendapatkan manfaat terbesar, jelas Taois teratai. Mendengar hal ini, banyak orang tersentuh. Alasan mengapa semua orang berkumpul di tempat misterius ini secara alami adalah rasa ingin tahu tentang apa yang tersembunyi di dalamnya dan ingin mendapatkan bagian dari rampasannya. Namun pada akhirnya, niat dao khusus masih terlalu langka. Sekelompok orang di tahap pencerahan berdiri di sana dengan bodoh, dan bahkan dengan permohonan pribadi dari Taois teratai, tak seorang pun melangkah maju. Dalam sekejap, suasana menjadi sangat sunyi. Tidak seorang pun. Apakah benar-benar tidak ada seorang pun yang memiliki niat dao khusus? Ekspresi para Taois teratai dan anggota berbagai kekuatan, seperti Sekte Awan Langit, tidak baik. Sekte Awan Langit, Pulau Bintang Luo, Sekte Taiyi, dan kekuatan lainnya tentu ingin ikut campur dalam masalah ini. Keunggulan mereka terletak pada pertarungan melawan kekuatan yang lebih kecil. Tak seorang pun akan menyerahkan manfaat potensial. Kedatangan Istana Tongtian jelas disertai banyak persiapan, bertekad untuk tidak menyerah tanpa menemukan beberapa harta karun. Melihat tak seorang pun merespons, Taois teratai tak kuasa menahan diri untuk berkata, semuanya, mohon pikirkan baik-baik. Kesempatan takkan datang lagi jika dilewatkan. Jika memang ada niat dao yang benar-benar istimewa, kuharap tak seorang pun akan ragu. Akan tetapi, tetap tidak ada jawaban dan keheningan pun menyelimuti. Mendengar ini, seorang pria muncul di Istana Tongtian pada suatu waktu yang tidak diketahui. Pria ini memiliki rambut putih yang berkibar tertiup angin dan mengenakan jubah hitam, sangat kontras dengan rambutnya. Auranya yang kuat membuat seluruh suasana menjadi tak terlihat dan hikmat. Wu Jun. Itu Raja Dao Wu Jun. Dia ada di peringkat Dao besar. Wu Jun dari Istana Tongtian. Setiap orang di tahap pencerahan dalam peringkat Dao Agung adalah sosok kuat yang membuat orang gemetar ketakutan. Ketenaran mereka begitu menonjol, dan penampilan mereka saja sudah membuat mereka menjadi pusat perhatian. Pada saat ini, Wu Jun muncul, membuat Lotus Taois cukup bingung. Ia dengan hormat bertanya, Kakak Wu Jun, apa ini? Wu Jun berkata, adik Lotus Junior, dan yang lainnya. Wu punya proposal, saya tidak tahu apakah ada yang tertarik. Saudara Wu Jun, tolong bicara. Han Feng, Yuan Ming dari Sekte Taiyi, dan Zhang Chengfeng dari Pulau Bintang Luo semuanya memusatkan perhatian mereka padanya. Wu Jun berkata, dalam situasi saat ini, jika kita, 4 kekuatan besar, tidak membayar harganya, saya khawatir bahkan jika seseorang memiliki niat dao khusus, mereka tidak akan serta-merta melangkah maju. Apa maksud saudara Wu Jun? Di dalam Sekte Taiyi, seorang pria yang berdiri di depan Ling Yu berbicara dengan tenang, membuat Ling Yu pun terdiam patuh. Yang Chen menoleh dan melihat bahwa yang berbicara adalah seorang pria botak kekar, mengenakan jubah hitam yang sama dengan Wu Jun. Dia adalah orang yang bisa menyaingi Wu Jun dan Ling Yu, bahkan mungkin melampaui mereka. Yang Chen hampir tidak perlu berpikir, dia sudah tahu siapa orang ini. Yuan Ming, pikir Yang Chen dalam hati.
Wu Jun, salah satu dari dua eksistensi peringkat Dao Agung di Sekte Tai, berkata, sangat sederhana. Kita tidak tahu apa yang ada di dalam tempat misterius ini. Namun, alam rahasia adalah tempat di mana senjata dan harta karun dewa dapat lahir. Jika tempat misterius ini ditemukan untuk pertama kalinya setelah sekian tahun, kemungkinan besar banyak artefak dewa yang lahir di masa lalu belum tersentuh oleh siapapun. Oleh karena itu, mereka yang masuk lebih dulu secara alami memiliki keuntungan. Jika memiliki niat dao khusus berarti mereka dapat memasuki tempat misterius ini terlebih dahulu, saya pikir semua orang akan sangat bersedia. Yuan Ming tertawa. Apa yang dikatakan Wu Jun tidak memiliki kekurangan bagi sekte Tai mereka, dan bahkan memberinya cara untuk berpikir tentang area yang masih kurang. Dia tidak ingin semua orang bergegas masuk begitu gerbang utama dibuka, karena, dalam situasi seperti itu, apa keuntungan yang akan diperoleh sekte Tai mereka? Saya setuju dengan saudara Wu Jun, kata Yuan Ming dengan tenang. Sekte Awan Langit dan Pulau Bintang Luo tentu saja tidak senang dengan hal ini. Akan tetapi, mereka tidak dapat menemukan alasan untuk membantahnya saat memberikan penyangkalan. Zhang Chengfeng berkata, jika Dao Inten khusus baru benar-benar muncul karena beberapa hadiah, maka Pulau Bintang Luoku tidak akan keberatan. Sekte saya juga tidak keberatan, Han Feng memberi isyarat. Berada di kelompok kedua yang masuk lebih baik daripada tidak bisa masuk sama sekali. Melihat bahwa tiga faksi besar tidak keberatan, Wu Jun tidak terkejut. Dia tidak akan mengusulkan masalah ini jika dia tidak yakin. Sekarang setelah segala sesuatunya berkembang ke titik ini, dia berencana untuk berbicara sendiri. Semuanya, setelah berdiskusi dengan 4 kekuatan utama kita, siapapun yang memiliki niat dao khusus dapat membantu membuka manik-manik bintang 5 ini. Setelah tanah misterius terbuka, mereka, dan kekuatan di belakang mereka, dapat menikmati kualifikasi untuk memasuki tanah misterius di gelombang pertama, kata Wu Jun. Mendengar ini, banyak orang menarik napas dalam-dalam, tentu saja dapat menebak arti penting gelombang pertama ini memasuki tanah misterius. Akan tetapi, tetap tidak ada suara, dan tak seorang pun berdiri untuk berbicara. Mungkinkah tidak ada orang kedua dengan niat dao khusus? Wu Jun tak kuasa menahan cemberut, khawatir dalam hatinya. Ia punya firasat pasti ada harta karun tersembunyi di negeri misterius ini. Jika tempat ini tak bisa dibuka, sungguh sayang sekali. Memikirkan hal ini dan melihat tidak ada yang merespons, Wu Jun berkata, semuanya, pikirkan baik-baik. Sulit membayangkan berapa banyak harta karun yang tersembunyi di tanah misterius ini, yang baru ditemukan bertahun-tahun yang lalu. Mengikutinya di gelombang pertama berarti kalian berhak bersaing memperebutkan harta karun di babak pertama. Saat kata-kata itu diucapkan, mata banyak orang memerah. Hak untuk bersaing memperebutkan harta karun di babak pertama adalah sesuatu yang diimpikan banyak orang. Karena itu, akhirnya ada satu orang yang berdiri. Pria ini berpenampilan biasa saja, kultivasinya telah mencapai puncak pencerahan, tetapi ia hanya setingkat Dao Monarch. Ki-nya jauh lebih rendah daripada para dewa perkasa yang hadir. Melihat pakaiannya, dia hanyalah anggota pasukan kecil dari Istana Tongtian. Kini laki-laki ini keluar sambil gemetar, agak gugup, tetapi saat melakukannya, ia menarik perhatian semua orang, menyebabkan banyak pasang mata memandang ke tempat ini. Seseorang keluar. Siapa itu? Aku tidak punya kesan, tapi karena dia berani keluar, mungkinkah dia memiliki niat dao khusus? Wajah Wu Jun berseri-seri, dan tidak peduli apapun yang terjadi, setidaknya seseorang telah maju ke depan, yang berarti kemungkinan besar orang ini memiliki niat dao khusus. Dia berkata dengan tangan di punggungnya, bolehkah saya bertanya siapa nama yang mulia dan apa masalah dengan niat dao khusus ini? Saya pemimpin Sekte Yan Sui, Chu Peng. Sejujurnya, saya memiliki semacam niat dao khusus, kata Chu Peng hati-hati. Lagi pula, menghadapi raksasa dari 4 kekuatan besar, akan sulit bagi siapapun untuk tetap tenang. Wu Jun berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, jadi ternyata ketua Sekte Chu Peng, aku sudah lama mendengar namamu. Karena ketua Sekte Chu Peng memiliki niat dao khusus, aku ingin tahu apakah kau mengizinkan kami melihatnya. Itu bukan masalah. Chu Peng telah maju, jadi dia pasti memiliki niat dao khusus. Kini dengan lambaian tangannya, dalam sekejap serangkaian mulut hitam melahap habis seluruh ruang di sekitarnya, menyebabkan sebagian ruang itu tiba-tiba lenyap dari tempatnya dan ditelan seluruhnya oleh mulut-mulut hitam ciptaannya. Ketika adegan ini terjadi, semua orang yang menonton terdiam, terengah-engah di udara dingin. Kemudian, yang lebih mengejutkan lagi adalah setelah mulut hitam itu mengunyah 2 kali, ia memuntahkan kembali bagian ruang yang terpisah itu. Ketika ruang itu dimuntahkan, pemisahan itu menyebabkan jahitan menjadi tidak lengkap, dengan retakan di mana-mana. Namun, ruang itu memiliki fungsi penyembuhan diri, dan retakan dikembalikan ke keadaan semula dalam waktu singkat. Suasana hening. Untuk menciptakan spatial rift tidaklah sulit bagi siapapun yang hadir. Memasuki dan berjalan melalui spatial rift dan kembali juga mudah. Akan tetapi, untuk langsung mengupas sebagian ruang, membuatnya menghilang lalu mengembalikannya, agak berlebihan, karena hal itu bertentangan dengan akal sehat.
Teknik macam apa ini? Banyak orang tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Bahkan beberapa kultivator tahap pencerahan lama, yang berpengetahuan luas, berpengalaman, dan mendalam, tidak dapat memahaminya. Hanya beberapa pemimpin yang merenung dalam-dalam, dan tiba-tiba seseorang berkata, saya ingat sekarang, ini seharusnya adalah niat Dao penyegelan. Inten Dao penyegel, yang bisa menyegel ruang dan bahkan menciptakan ruang tersegel. Konon, itu adalah inten Dao yang berhubungan dengan ruang dan sangat langka. Wu Jun cepat-cepat mengingat, lalu bertanya dengan heran dan ragu kepada Chu Peng yang baru saja berbicara, Saudara Chu Peng, aku ingin tahu apakah inten Dao yang baru saja kau gunakan berhubungan dengan inten Dao penyegel yang sedang dibicarakan semua orang. Itu adalah niat Dao penyegelan, kata Chu Peng, dengan sedikit kebanggaan di matanya. Saat mendengar tentang maksud Dao penyegelan, banyak orang terdiam. Itu memang niat Dao khusus yang stabil. Bagus sekali, Saudara Chu Peng, tolong bantu kami membuka manik bintang dengan cepat, Wu Jun tersenyum. Saat ini, Chu Peng tidak terburu-buru, dan dengan tenang berkata, Saudara Wu Jun, jangan cemas. Sebelum membuka manik bintang ini, Chu punya permintaan, dan aku harap semua orang tidak menyalahkanku. Maksud Saudara Chu Peng, kata Wu Jun dengan heran. Chu Peng berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, sederhana saja, bukan berarti aku tidak percaya pada semua orang, hanya saja masalah ini sangat penting. Chu tidak bisa memutuskan dengan mudah. Aku hanya berharap semua orang bisa bersumpah bahwa jika Chu membantu semua orang bisa menepati sumpah dan membiarkan Sekte Yan Sui Chu memasuki tanah misterius sebagai angkatan pertama. Mendengar ini, para penguasa dari 4 kekuatan besar tidak dapat menahan rasa marah. Mereka harus bersumpah. Chu Peng berani sekali melakukan ini. Bukankah dia hanya ingin memeras mereka dengan niat Dao khusus? Mengumpat adalah sesuatu yang tak pernah terpikirkan sebelumnya, dan mereka semua ingin meninggalkan jalan keluar untuk diri mereka sendiri di saat kritis. Siapa yang tidak ingin menjadi yang pertama bergegas masuk, meninggalkan yang lain? Namun kini kata-kata Chu Peng telah membuyarkan pikiran mereka sepenuhnya. Namun, mereka tidak punya pilihan selain menyetujuinya sekarang. Wu Jun menghela napas, tahu bahwa yang lain juga tidak bodoh, dan hanya bisa berkata, aku tidak keberatan. Aku ingin tahu apakah yang lain bersedia mengumpat. Saya tidak punya masalah. Aku juga tidak punya masalah. Yang lain, meskipun agak kesal, enggan bersumpah. Namun, siapa yang tidak mau bersumpah sekarang? Tidak mau bersumpah sama saja dengan mengatakan bahwa mereka punya motif tersembunyi. Tentu saja, semua orang setuju. Kemudian, para pimpinan berbagai kekuatan besar bersumpah satu demi satu, menetapkan aturan dan membuat pikiran Chu Peng tenang. Mengetahui bahwa mereka dapat dengan yakin memasuki tanah misterius sebagai kelompok pertama, hati Chu Peng tentu saja gembira, dan dia pun pergi membuka manik bintang dengan penuh semangat. Namun, dia tidak tahu bahwa orang-orang dari berbagai kekuatan besar diam-diam mencibir dalam hati mereka. Kau pikir menjadi angkatan pertama yang memasuki tanah misterius itu sudah cukup? Tidak semudah itu, bahkan jika kau mendapatkan harta karunnya terlebih dahulu, bisakah kau mempertahankannya? Berbagai kekuatan mempunyai agenda tersembunyi. Wu Jun juga berkata perlahan, baiklah, semua orang telah melihat bahwa kita, 4 kekuatan besar, memiliki tekad yang besar untuk membuka manik bintang dan bahkan telah bersumpah. Jika ada di antara kalian yang memiliki niat Dao khusus lainnya, saya harap kalian tidak akan menahan diri lagi. Awalnya kupikir setelah Chu Peng, akan ada lebih banyak orang yang muncul. Namun, sayangnya, niat Dao khusus pada akhirnya tetaplah niat Dao khusus, dan sangat jarang ditemukan. Sekarang setelah satu muncul, itu sudah merupakan peristiwa yang luar biasa. Mengharapkan yang kedua atau ketiga tidaklah mudah. Aku melihat sekeliling, masih sunyi senyap. Hal ini membuat Wu Jun merasa tidak nyaman, bertanya-tanya apakah benar-benar tidak ada orang lain yang memiliki niat Dao khusus. Jika demikian, bukankah berarti kelima bintang ini tidak dapat diaktifkan, dan daratan misterius yang ada tepat di hadapan mereka juga tidak akan dapat diakses karena adanya penghalang larangan ini? Tidak bisakah penghalang ini ditembus dengan kultivasi yang kuat? Melihat bahwa tampaknya tidak ada harapan untuk niat Dao khusus, seseorang bertanya. Wu Jun mencibir, merusaknya. Lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Penghalang ini peninggalan dari era kuno, dan material yang digunakan semuanya berkualitas tinggi. Bahkan setelah bertahun-tahun, penghalang ini masih memiliki kekuatan pertahanan yang luar biasa. Belum lagi kita, bahkan seorang kultivator di tahap nirvana pun mungkin tidak akan mampu mengguncangnya. Saya khawatir butuh beberapa senior di puncak tahap nirvana untuk memiliki kesempatan menghancurkan penghalang ini secara paksa. Dan yang terpenting, penghalang itu dipenuhi dengan berbagai lapisan pembatas, dan tak seorang pun bisa menjamin ada satu yang bisa menghancurkan diri sendiri di antaranya. Jika kita paksa menyingkirkannya, kemungkinan besar kita tak akan bisa memasuki tanah misterius itu, yang justru akan menghancurkan dirinya sendiri. Saat itu tiba, usaha kita akan sia-sia. Lotus Taois menambahkan dengan cepat. Mendengar hal itu, orang-orang yang masih menyimpan harapan hanya bisa tersenyum pahit dan tidak berkata apa-apa lagi.
Dengan ekspresi serius di wajahnya, Wu Jun berkata, semuanya, kami hanya membutuhkan 2 niat dao khusus lagi. Jika ada yang bersedia berkontribusi, kami akan sangat berterima kasih. Sambil mengamati sekeliling, Yang Chen menemukan bahwa tampaknya memang tidak ada orang lain yang memiliki niat dao khusus. Kalau begitu, dia tidak punya alasan untuk tidak maju. Lagi pula, dia juga cukup tertarik dengan negeri misterius ini. Alih-alih mengatakan tertarik, akan lebih tepat jika peta kehancuran gunung dan sungai itu menarik. Sesampainya di sana, peta kehancuran gunung dan sungai terasa sangat familiar, seolah-olah dapat menemukan beberapa hal yang bermanfaat. Karena kepergian Peng Wanli, pembatasan pada peta penghancuran gunung dan sungai secara bertahap dicabut. Namun, proses pengangkatan bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan dalam waktu singkat. Hal ini juga menjadi alasan mengapa ia jarang menggunakan peta penghancuran gunung dan sungai akhir-akhir ini, karena peta tersebut terus-menerus dalam proses pengangkatan batasannya sendiri. Dengan pemikiran tersebut, Yang Chen berdiri dari kerumunan, menarik tatapan penasaran dari banyak orang di Sekte Awan Langit. Yang Chen, kenapa kamu keluar? Yang Chen, apa yang sedang kamu lakukan? Tanpa membuang kata-kata lagi, Yang Chen berkata, saya memiliki niat dao khusus, yang dapat mencakup 2 bintang berikutnya. Yang Chen, jangan mempermalukan dirimu sendiri, cepatlah kembali. Niat dao pantang menyerah yang kau miliki hanyalah niat dao langka di antara niat dao biasa dan jauh dari istimewa. Cepatlah kembali. Wan Heng berbicara dengan nada tidak senang, menganggap tindakan Yang Chen gegabah, dan mengira ia mempermalukan Sekte Awan Langit. Niat dao khusus apa? Dia hanya tahu bahwa Yang Chen memiliki niat dao yang pantang menyerah. Justru karena alasan inilah dia secara alami ingin memanfaatkan kesempatan untuk mengejek Yang Chen. Mendengar kata-kata Wan Heng, Yang Chen menyeringai. Wan Heng memang selalu mencari masalah di setiap kesempatan. Kini, gara-gara ucapannya, Yang Chen langsung menjadi sorotan, hampir semua orang mengira ia hanya mempermalukan dirinya sendiri. Niat dao yang pantang menyerah dan berpura-pura menjadi niat dao khusus sungguh absurd. Lagi pula, banyak di antara mereka yang memiliki niat dao yang langka. Mendengar kata-kata Wan Heng, raut wajah Wu Jun berubah serius. Saudara Yang Chen, aku bisa memahami keinginanmu untuk membantu, tapi kuharap kau bisa membedakan antara niat dao yang langka dan niat dao yang spesial. Kuharap kau tidak menambah kekacauan, dan tolong pergi secepatnya. Benar, Yang Chen, cepatlah kembali, tegur Wan Heng. Yang Chen tidak berniat kembali. Ia berkata, kapan aku pernah bilang aku hanya punya niat dao yang pantang menyerah? Saudara Wu Jun, kau ingin memverifikasi aku atau orang-orang yang bergosip di belakangku? Jika perkataan orang lain bisa menentukan kekuatanku yang sebenarnya, maka kuharap saudara Wu Jun bisa mendengarkan pendapat orang lain sebelum mengambil kesimpulan. Sekarang Yang Chen juga merasa sedikit marah, dan kata-katanya dipenuhi dengan sarkasme, yang membuat Wu Jun tersipu malu dan tidak dapat membantah. Dia menjawab dengan dingin, saudara Yang Chen benar, tetapi pada akhirnya, jika kamu benar-benar memiliki niat dao khusus, kamu tetap harus menunjukkannya. Tanpa berkata apa-apa lagi, Yang Chen melambaikan lengan bajunya, dan niat dao primitif berubah menjadi wujud seperti tali, melesat keluar dan mencapai sebuah pohon besar. Akibatnya, pohon besar itu menyusut dengan cepat dan berubah sepenuhnya menjadi bibit. Saat gerakan ini dilakukan, semua orang tercengang dan sama terkejutnya seperti saat mereka melihat niat dao penyegelan Chu Peng sebelumnya. Niat dao Yang Chen sesungguhnya dapat membuat pohon besar kembali ke keadaan semai. Bukankah ini waktu yang mengendalikan? Chu Peng adalah ruang, sementara Yang Chen adalah waktu. Kedua niat dao khusus tersebut lebih dilebih-lebihkan daripada yang lain. Mungkinkah ini niat dao awal? Niat dao awal, juga dikenal sebagai niat dao primitif, adalah nama asli yang diberikan oleh Yang Chen. Sepertinya itu adalah niat dao yang berhubungan dengan waktu. Memang, itu niat dao awal. Ternyata ada juga pahlawan muda. Yang Chen memiliki takdir sempurna, bagaimana mungkin niat daonya sederhana? Niat dao awal ini memang cukup mengesankan. Orang-orang berdiskusi dengan heboh, yang membuat wajah Wan Heng merengut. Beberapa saat yang lalu, ia telah memberitahu Yang Chen untuk tidak mempermalukan dirinya sendiri. Dia pikir dengan niat dao Yang Chen yang pantang menyerah, naik ke atas memang akan memalukan. Karena itulah dia maju untuk memberinya pelajaran dan mencoba membayangi Yang Chen dari pinggir lapangan. Alhasil, orang ini benar-benar memiliki niat dao yang istimewa, menyebabkan wajah Wan Heng terasa panas membara, seakan-akan wajahnya baru saja ditampar. Sialan, Wan Heng sangat marah. Mengapa? Dulu, semuanya berjalan lancar baginya. Semua orang harus menyanjungnya dan bersikap sopan kepadanya. Tidak ada yang berani menentangnya ketika ia mengincar seseorang. Jadi mengapa Yang Chen begitu istimewa sehingga setiap kali ia melawannya, Wan Heng lah yang selalu dirugikan. Di saat yang sama, Wu Jun berkata dengan penuh semangat, ternyata saudara Yang Chen benar-benar memiliki niat dao yang istimewa ini, niat dao awal, haha. Ini luar biasa. Saudara Yang Chen, silakan maju. Tadi, itu semua karena kata-kataku yang sembrono, dan itu semua salahku. Kuharap saudara Yang Chen tidak menyalahkanku, haha.
Yang Chen tidak memiliki perasaan buruk terhadap Wu Jun, dan merasa sedikit canggung saat itu. Ia berkata, "Yah, tadi aku bilang aku akan melindungi dua bintang berikutnya." Terlalu menonjol, Yang Chen tidak menyukainya. Namun tujuannya datang hanya itu saja, karena sepertinya tidak mungkin orang kelima dengan niat dao khusus akan muncul sekarang. Namun, bagi yang lain, ini adalah hal yang luar biasa. Terutama Wu Jun, yang matanya terbuka lebar. Dia adalah orang yang sangat jeli, dan sejak awal, dia mendengar Yang Chen mengatakan bahwa dia akan mengendalikan dua manik bintang berikutnya. Tetapi dia tidak menanggapinya dengan serius, karena mengira Yang Chen melebih-lebihkannya. Saat itu, ia mengira pihak lain hanya memiliki dao inten yang pantang menyerah, dan mengabaikannya sepenuhnya. Lagi pula, ia adalah seorang ahli top dengan dao inten yang istimewa. Jadi, dia sepenuhnya mengabaikan Yang Chen, tetapi sekarang Yang Chen berkata dia akan mengendalikan manik bintang yang tersisa. Saudara Yang Chen, tahukah kamu apa artinya mengendalikan dua manik bintang yang tersisa? Itu berarti kamu perlu memiliki dua niat dao khusus. Apakah kamu memilikinya? Wu Jun menelan ludah. Yang Chen menyeringai, kurasa aku belum pernah mengatakan bahwa aku hanya punya satu niat dao khusus. Tidak, dia tidak akan membuat klaim palsu. Begitu kata-kata itu terucap, semua mata tertuju padanya. Dua niat dao, apakah ini benar atau salah? Sekalipun mereka menganggap Yang Chen tidak bercanda, mengingat kelangkaan dua niat dao yang istimewa, mereka merasa Yang Chen sedang pamer dan sengaja melakukan sesuatu yang salah. Akan tetapi, saat Yang Chen sepenuhnya memperlihatkan niat daonya, seluruh suasana menjadi sangat sunyi. Niat dao 9 neter. Yang Chen melambaikan lengan bajunya, dan 9 neter dao inten yang mematikan menembus udara, langsung menuju ke pohon besar. Pohon itu tidak tampak rusak tetapi terlihat menua dengan cepat dan kemudian mati total. Apa ini? Pohonnya sedang sekarat. Apa niat dao ini? Apakah ini niat dao untuk mengendalikan waktu? Tidak, berapa tahun pohon-pohon Jade Fairyland bisa hidup? Tak terbayangkan, jika penuaan dan kematian mereka bergantung pada kendali waktu, itu akan menghabiskan begitu banyak niat dao. Ini bukan niat dao yang berkaitan dengan waktu. Apa itu? Itu adalah niat dao yang fatal. Fatal. Banyak orang tidak dapat melihat rincian dao inten dan hanya mengetahui bahwa ini adalah dao inten fatal utama. Memang, penilaian mereka tidak buruk, kategori utama dari 9 neter dao inten adalah fatal dao inten. Pada saat ini, Wu Jun benar-benar terdiam. Setelah beberapa saat, ia berkata, "Saudara Yang Chen, sungguh luar biasa Anda bisa mengeluarkan dua niat dao yang istimewa. Sungguh mengejutkan. Kalau begitu, Saudara Yang Chen, tolong cepat putar dua manik bintang yang tersisa. Setelah berputar, kita bisa memasuki negeri misterius itu." Dia telah menunggu momen ini terlalu lama. Namun, Yang Chen tidak terburu-buru, tetapi bertanya dengan santai, "Saya bisa memahami keinginan Saudara Wu Jun. Namun, saya punya pertanyaan." "Silakan bertanya." Wu Jun tahu bahwa membiarkan Yang Chen menawarkan dua niat dao khusus tidak akan sesederhana itu. Tentu saja, Yang Chen tidak akan berbaik hati untuk berkontribusi pada kekuatan lain. Lagi pula, insiden kesengsaraan surgawi baru-baru ini membuatnya berhati dingin. Sederhananya, jika menyumbangkan satu dao inten khusus bisa masuk ke kelompok pertama untuk memasuki tanah misterius, lalu bagaimana denganku, yang menyumbangkan dua dao inten? Tanya Yang Chen. Mendengar ini, orang-orang dari Sekte Awan Langit akhirnya bereaksi. Awalnya, mereka sangat terkejut dengan dua niat dao istimewa Yang Chen. Kini mereka tersadar dan langsung berkata, "Ya, Wu Jun, jika Yang Chen menyumbangkan dua niat dao istimewa, dan itu diperlakukan sama dengan satu niat dao istimewa, kami tidak akan yakin." Wu Jun sekarang berada dalam dilema. Jika dia menolak, Sekte Awan Langit bisa langsung menolak memberikan niat dao khusus, dan tak seorang pun bisa berbuat apa-apa. Karena tak berdaya, Wu Jun hanya bisa berkata, "Jika saudara muda Yang Chen menyumbangkan dua niat dao khusus, menurut pendapat pribadi saya, ia harus ditempatkan di atas orang lain yang menyumbangkan niat dao khusus. Namun, itu tergantung pada orang-orang Pulau Bintang Luo dan Sekte Tai jika mereka memiliki keberatan." Wu Jun langsung mengabaikan Chu Peng yang sudah menyumbangkan dao intennya. Sekarang, tak perlu lagi memperhatikan pikirannya. Lagi pula, mereka hanya menjamin dalam sumpah bahwa mereka akan menikmati perlakuan yang benar-benar adil setelah menyumbangkan niat dao khusus, dan tidak menjamin bahwa mereka akan berada di kelompok pertama. Sebagai perbandingan, Chu Peng masih terlalu muda. Kini raut wajah Chu Peng tampak canggung, namun kekuatannya terlalu kecil, dan dia tidak bisa berkata apa-apa. Pada saat ini, Yuan Ming dari Sekte Tai menatap Yang Chen dalam-dalam, matanya memikirkan sesuatu yang tak diketahui, lalu berkata dengan dingin, "Kami dari Sekte Tai tidak masalah. Menyumbangkan dua niat dao khusus seharusnya menjadi prioritas utama." Ling Yu juga menyipitkan matanya, dan tak seorang pun tahu apa yang sedang direncanakannya. Kemudian, tiba giliran Zhang Chengfeng. Zhang Chengfeng begitu penuh kebencian sehingga 3 dari 4 kekuatan utama memiliki niat dao khusus, dan hanya Pulau Bintang Luo mereka yang tidak memilikinya.
Kalau saja dia tahu, dia tidak akan setuju dengan niat Dao khusus yang menikmati perlakuan khusus di awal. Sekarang, sudah terlambat untuk menyesal, jadi Zhang Chengfeng harus berkata, saya tidak keberatan. Mendengar ini, Han Feng sangat gembira, dan para ahli alam pencerahan lainnya dari Sekte Awan Langit juga gembira, mengetahui bahwa Yang Chen telah memberikan kontribusi besar lainnya untuk Sekte Awan Langit. Saudara Yang Chen, karena semua faksi sudah sepakat, apakah ada pendapat lain? Tanya Wu Jun. Yang Chen tidak akan menuntut janji seperti Chu Peng, dan Sekte Awan Langit tidak membutuhkan pengekangan semacam itu seperti Sekte Yan Sui. Kini, dia melangkah maju dan langsung menuju ke Five Star Beds. 3 manik sudah berputar, dan hanya 2 lainnya yang tetap diam. Setelah mencapai titik ini, menginstruksikan manik bintang untuk berputar tidak memerlukan bimbingan siapapun. Yang Chen pertama-tama memasukkan niat Dao 9 neter miliknya ke dalam salah satu manik bintang. Seketika itu juga, manik bintang berputar dengan kecepatan yang sangat cepat, bersama dengan ketiga manik bintang lainnya. Dengan hanya satu manik yang tersisa, perhatian semua orang tertarik ke sana, dengan penuh harap menunggu apa yang akan terjadi setelah kelima bintang sejajar. Hanya sesaat, Yang Chen mengaktifkan manik bintang terakhir dengan niat Dao primitifnya. Kelima manik bintang berputar penuh. Yang Chen segera kembali ke tim Sekte Awan Langit, dan tepat setelah itu, suara pembukaan gerbang kuno bergema di telinga semua orang. Kemudian, penghalang itu menghilang sepenuhnya. Kota kuno yang misterius dari jauh tampak dalam pandangan setiap orang. Melihat ini, darah semua pembudidaya mendidih. Kami pergi dulu. Han Feng melangkah maju saat ini dan berkata dengan tegas, ingat apa yang dikatakan sebelumnya. Pasukan lain tahu mereka salah dan tidak berani maju, membiarkan tim Sekte Awan Langit masuk satu per satu. Han Feng sangat berpengalaman dan tahu betul bahwa di negeri misterius yang tak dikenal ini, tak seorang pun bisa menjamin adanya berbagai bahaya yang bercampur dan menyertainya. Ia berkata, semua orang pertama-tama mengambil jalan yang berbeda dan kemudian berkumpul di kota kuno. Ini untuk menghindari beberapa kecelakaan, dengan menyebar, kita dapat meminimalkan korban jiwa jika terjadi kecelakaan. Selain itu, hal ini juga memungkinkan kita untuk menemukan lebih banyak situasi khusus. Jika ada yang menemukan harta karun, pastikan untuk mengirimkan sinyal. Terutama untuk hal-hal seperti peralatan ilahi tertinggi, kuharap semua orang tidak serakah. Kita tidak bisa menyimpannya sendiri, dan kita perlu bekerja sama. Jika sekte ini dipercaya, mereka tidak akan memperlakukan kita dengan buruk. Para kultivator tahap pencerahan ini secara alami memahami prinsip ini, mengetahui bahwa memperoleh peralatan ilahi tertinggi akan seperti kentang panas dan sulit bagi mereka untuk mendapatkannya. Kemudian, atas perintah Han Feng, seluruh anggota tim berpencar. Zhang Su sangat memperhatikan Yang Chen dan berencana untuk pergi bersamanya setelah mereka bubar. Namun, yang mengejutkannya, begitu suara Han Feng berhenti, Yang Chen, yang awalnya ada di sana, menghilang sesaat kemudian. Di mana dia? Para kultivator tahap pencerahan yang akrab dengan Yang Chen semuanya terkejut. Yang Chen awalnya ingin membentuk kelompok dengan beberapa kultivator tahap pencerahan, tetapi pada akhirnya, ia harus mengubah ide ini. Semua ini karena peta penghancuran gunung dan sungai. Pada saat yang sama, kelompok pertama dari Sekte Awan Langit yang memasuki tanah misterius telah bergegas menuju kota kuno. Kemudian, 3 kekuatan utama lainnya, Istana Tongtian, Sekte Taiyi, dan Pulau Bintang Luo, juga maju dengan cepat, tidak mau menunjukkan kelemahan. Sama seperti 3 kekuatan besar lainnya, Sekte Yan Sui juga bertindak serupa. Mereka telah bersumpah kepada 3 kekuatan besar, tetapi menutup mata terhadap mereka, tidak menganggapnya serius. Namun, kekuatan lain tidak seberuntung Sekte Yan Sui. Pada gelombang pertama yang masuk, 3 kekuatan besar masing-masing meninggalkan beberapa kultivator tahap pencerahan untuk dicegat di pintu masuk. Apa yang sedang kamu lakukan? Apa lagi yang bisa kita lakukan? Kau mau masuk juga? Hehe, mana mungkin. Waktu diminta menyumbangkan niat Dao khusus tadi, kau diam saja dan jujur. Sekarang kau mau masuk. Melihat kekuatan-kekuatan kecil ini mencoba memanfaatkan situasi, beberapa kultivator tahap pencerahan yang tersisa dari 3 kekuatan besar membentuk tim aliansi dan menghalangi orang luar. Baru saja, ketika Sekte Awan Langit maju, orang-orang dari 3 kekuatan utama mencapai konsensus. Begitu pasukan kecil ini menyerbu, kemungkinan besar akan menimbulkan masalah yang tidak perlu. Pada saat itu, hal itu akan merugikan semua pihak besar, jadi mereka sebaiknya menutup wilayah tersebut dan membiarkan keempat kekuatan besar bersaing. Pada akhirnya, siapapun yang diuntungkan akan menjadi pemenangnya. Mereka tidak bisa membiarkan kekuatan kecil ini mengambil keuntungan apapun. Meskipun hanya tersisa sekitar selusin kultivator tahap pencerahan, namun daya tangkal mereka terhadap kekuatan yang lebih kecil masih cukup karena kekuatan yang lebih kecil ini sulit bersatu. Kamu, apa yang kamu lakukan? Kami tidak punya niat Dao khusus. Kalau nggak punya, jangan masuk. Kamu pikir kamu ini apa? Kenapa? Tanah misterius ini bukan milik keluargamu. Pasukan yang lebih kecil tak tahan lagi. Seorang kultivator tahap pencerahan dari Sekte Taiyi mencibir, memangnya kenapa kalau itu bukan milik kita?
Kalau kau berani masuk, aku berani bertindak. Coba saja kalau kau punya nyali. Setelah mendengar kata-kata ini, banyak pasukan kecil menarik napas dalam-dalam dan tidak berani berbicara. Meskipun tindakan tiga kekuatan besar itu memancing kemarahan surga dan manusia, tindakan itu juga menguntungkan bagi kekuatan yang sudah masuk. Pada saat ini, Yang Chen tidak tahu apa-apa tentang semua ini. Begitu suara Han Feng berhenti, ia melesat ke suatu posisi dan pergi, membentangkan sayap dewa iblis hitamnya dan menghilang seketika. Dia juga ingin bersama Zhang Su dan yang lainnya, tetapi karena persyaratan peta penghancuran gunung dan sungai, Yang Chen harus pergi sendiri. Kemana tepatnya kau ingin aku pergi? Yang Chen, yang sekarang terbang di langit, tidak memiliki arah dan sepenuhnya didorong oleh peta penghancuran gunung dan sungai. Peta kehancuran gunung dan sungai berkata, jangan khawatir. Aku juga mengikuti intuisiku. Aku merasa memiliki hubungan yang mendalam dengan tempat ini. Mungkin karena segel di Pengwanli, aku mungkin kehilangan beberapa ingatan. Atau mungkin ingatanku memang tidak lengkap sejak awal. Mendengar apa yang tertulis di peta kehancuran gunung dan sungai, Yang Chen menimbang-nimbang dalam hatinya, apakah akan mempercayainya atau tidak. Setelah memikirkannya matang-matang, Yang Chen hanya bisa mengesampingkan pikiran lain dan melangkah maju sekuat tenaga. Akhirnya, peta kehancuran gunung dan sungai berkata, itu dekat. Pada saat ini, Yang Chen tiba di sebuah pegunungan. Pegunungan itu rumit, saling terkait, dan tampak seperti labirin. Di tempat ini, jiwanya tidak berguna sama sekali. Yang Chen tidak punya pilihan selain menggunakan murid ilahi Lingki miliknya, tetapi sayangnya, ketika dia membukanya, dia melihat lapisan kabut, yang tidak berguna seperti penglihatan awalnya, dan itu benar-benar aneh. Tempat apa ini? Yang Chen benar-benar bingung. Gunung jiwa yang membingungkan, peta kehancuran gunung dan sungai berkata dengan mengejutkan. Apa maksudnya? Yang Chen tidak mengerti. Saya mengatakannya tanpa sadar. Sebenarnya, tidak ada gunung seperti itu dalam ingatan saya, tetapi saya merasa gunung ini sangat familiar bagi saya, seolah-olah pernah menjadi bagian dari tubuh saya. Peta kehancuran gunung dan sungai bergumam sendiri. Yang Chen sedikit terkejut, bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Roh artefak menutupi kepalanya, seolah mencoba mengingat sesuatu. Setelah beberapa saat, ia berkata, Yang Chen, ikutilah jalan yang kuberikan. Jangan gunakan jiwamu atau mencoba menggunakan murid ilahi Lingki atau teknik mata lainnya. Gunung ini sangat misterius. Jika aku tidak salah ingat, tidak ada teknik mata yang akan berhasil di depan gunung ini. Sebaliknya, itu kurang berguna dibandingkan mata asli yang diberikan oleh surga. Apa yang terjadi, Yang Chen tidak mengerti, tapi dia tetap melakukan apa yang diperintahkan. Dipandu oleh peta penghancuran gunung dan sungai, Yang Chen tidak berani menunda dan mengikuti instruksinya di sepanjang jalan. Belok kiri, lalu belok kiri lagi, sekarang belok kanan, lalu belok kanan lagi. Menurut peta kehancuran gunung dan sungai, Yang Chen berkeliaran di pegunungan sampai dia menjadi agak ketakutan. Karena dia sekarang berada jauh di dalam pegunungan, akan sulit untuk keluar. Sudahkah kamu menemukannya? Yang Chen bertanya dengan ragu. Peta kehancuran gunung dan sungai berhenti sejenak, jika tidak ada kecelakaan, lihatlah gunung di depanmu. Seharusnya ada puncak yang sangat tinggi di sana. Tebing puncak ini sangat halus, dan kau seharusnya jarang melihat tebing sehalus itu. Yang Chen melihatnya sebagaimana yang tertulis dan mendapati bahwa memang benar seperti yang dijelaskan. Memang di hadapannya terbentang sebuah gunung tinggi, dan tebing gunung itu dalam keadaan mulus sempurna, tidak ada sedikit pun benjolan, seolah-olah telah mengalami perubahan kemudian. Ada apa dengan gunung ini? Yang Chen berhenti di depan gunung. Tutup matamu dan rasakan baik-baik, kata peta penghancuran gunung dan sungai. Yang Chen penasaran. Sungguh misterius. Akan tetapi, dia tidak terlalu memikirkannya dan menutup matanya sebagaimana yang diperintahkan pihak lain. Begitu ia menutup mata, ia benar-benar bisa merasakan gunung di depannya, dan tiba-tiba serangkaian teks muncul. Teks-teks ini seakan menari-nari, membuat Yang Chen merasakan dao inten di dalam tubuhnya menggila. Apa yang terjadi? Yang Chen tercengang. Setelah mengamati dengan saksama, ia mendapati bahwa ia merasa seperti sedang memasuki keadaan pencerahan. Apakah Anda merasa akan memasuki keadaan pencerahan? Tanya Sanhe Pomietu. Ya, benar, kata Yang Chen sambil berpikir. Sanhe Pomietu berkata, kalau begitu, tidak salah lagi. Gunung ini adalah gunung pencerahan yang ditinggalkan oleh guruku, Hua Qingfeng, di gunung jiwa yang membingungkan. Ketika guruku naik, beliau meninggalkan berbagai misteri yang telah dikumpulkannya di sini. Ini untuk diwariskan kepada generasi mendatang, setiap ahli alam pencerahan yang berdiri di depan gunung ini akan memiliki satu hari untuk memasuki alam pencerahan dan mencapai pencerahan. Namun, sayang sekali setiap orang hanya memiliki satu kesempatan untuk mencapai pencerahan. Jadi, itu berarti bahkan jika aku berdiri di depan gunung ini setelah satu hari, itu akan sia-sia. Yang Chen mengerutkan kening. Begitulah adanya, jawab Sanhe Pomietu. Yang Chen menghela napas menyesal, tetapi ia bukan orang yang serakah. Ia berpikir sejenak dan bertanya, ngomong-ngomong,
Apa hubunganmu dengan gunung jiwa yang membingungkan ini? Sepertinya sangat familiar. Dan bagaimana gunung pencerahan yang ditinggalkan Hua Qingfeng ini berhubungan? Apakah tempat ini juga berhubungan dengan Hua Qingfeng? Tentu saja ada hubungannya, tapi tidak ada yang aneh. Sebenarnya, seluruh negeri peri giok dibuka oleh guruku saat itu. Di kota Tongtian, ada berapa banyak relik yang tidak ada hubungannya dengan guruku. Sanhe Pomietu berkata dengan bangga, gunung pencerahan hanyalah salah satunya. Kenapa kamu terlihat familiar tapi tidak terlalu familiar di awal? Tanya Yang Chen bingung. Jika aku ingat dengan benar, gunung jiwa yang membingungkan ini seharusnya sudah menjadi bagian dari diriku saat itu, jawab Sanhe Pomietu. Apa maksudmu? Yang Chen bertanya. Sanhe Pomietu menjelaskan, apakah kamu ingat gunung ungu yang tersegel di dalam diriku? Ya, tentu saja, jawab Yang Chen. Gunung ungu itu hanyalah salah satu gunung di gunung jiwa yang membingungkan. Gunung yang tersegel di dalam diriku saat itu adalah gunung jiwa yang membingungkan ini. Namun, gunung itu kemudian terpisah karena alasan khusus, jelas Sanhe Pomietu. Kenapa? Tanya Yang Chen heran, kenapa kau memisahkan gunung harta karun seperti gunung jiwa yang membingungkan? Entahlah, kurasa aku tidak tahu segalanya tentang urusan majikanku saat itu. Aku merasa ada yang kurang dalam ingatanku, dan aku tidak berani memberitahumu, jawab Sanhe Pomietu. Yang Chen tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Seperti yang dikatakan Sanhe Pomietu, pada awalnya, dia membanggakan dirinya sendiri hanya karena dia tidak ingin Yang Chen membantu Peng Wanli. Tapi aku yakin rahasianya pasti tersembunyi di sini. Sanhe Pomietu berkata, di sini, aku merasakan panggilan guruku. Dia pasti meninggalkan sesuatu untukku di sini. Gunung pencerahan ini mungkin adalah kesempatan yang telah dia atur untuk pemilikku saat ini. Baiklah, lebih baik kau kembangkan pencerahan sekarang, waktu hampir habis. Yang Chen mengangguk. Meskipun dia ingin tahu lebih banyak tentang hal itu, seperti yang dikatakan Sanhe Pomietu, mengembangkan pencerahan adalah hal terpenting saat ini. Lalu, dia menutup matanya. Begitu dia menutup matanya, Yang Chen merasa bahwa dia bisa memasuki keadaan pencerahan kapan saja. Ini jauh lebih efektif daripada ramuan ajaib. Menggunakan pil Longsing untuk mencapai kondisi pencerahan, mungkin dibutuhkan 10 pil atau lebih sebelum berhasil sekali. Tapi gunung pencerahan ini, itu benar-benar artefak suci, layak menjadi harta karun yang ditinggalkan oleh Hua Qingfeng. Yang Chen menggigil seluruh tubuhnya, dan kemudian dia secara misterius memasuki keadaan pencerahan. Begitu memasuki keadaan pencerahan, Yang Chen merasa indranya jernih, dan dia sangat dekat dengan Dao. Dengan pengalaman terakhir kali, Yang Chen tahu betul apa yang harus dilakukan. Ia berusaha sebaik mungkin untuk berasimilasi dengan Dao-nya dan kemudian mengembangkan Dao-nya. Waktu berlalu, dan berlalu secara bertahap. Yang Chen tidak tahu sudah berapa lama dia berada dalam keadaan pencerahan, tetapi dia tahu bahwa niat Dao-nya mengalami kemajuan besar. Kali ini, dia mempelajari niat Dao asli. Alasannya adalah setelah meminum pil Longsing di alam pencerahan terakhir, dia juga telah memahami niat Dao asli. Ia memutuskan untuk bertindak selagi besi masih panas, berfokus pada niat Dao asli yang masih berada di puncak kejayaannya. Setelah ia mencapai tingkat Master Alkimia, ia secara alami akan berada di tahap Raja Dao. Kerja keras membuahkan hasil. Yang Chen merasa bahwa niat Dao-nya semakin dekat. Jika bukan karena pemahaman pil Longsing terakhir, Yang Chen yakin akan sulit baginya untuk mencapai periode kematangan niat Dao selama tahap pencerahan ini. Namun, dengan niat Dao dari pil Longsing terakhir sebagai fondasi, ia merasa mungkin ia dapat menembus ke tingkat Raja Dao kali ini. Sedikit lagi apinya. Yang Chen menggertakkan giginya. Memang, hanya sedikit sekali yang dibutuhkan. Asalkan bagian kecil ini disempurnakan, ia akan memiliki kemungkinan mencapai alam yang lebih tinggi. Terjadilah. Dengan ekspresi serius, Yang Chen mengerahkan seluruh kekuatannya. Raungan inilah yang secara ajaib menyebabkan niat Dao aslinya menerobos, meninggalkan masa pertumbuhan yang telah dilaluinya. Itu telah memasuki masa kedewasaan. Yang Chen sangat gembira. Jadi, ia kini telah menjadi Raja Dao sejati. Selama seseorang memiliki niat Dao pada masa kematangan, ia adalah Raja Dao yang stabil, baik di masa pencerahan tengah, masa pencerahan akhir, maupun kesempurnaan agung alam pencerahan. Dalam keterkejutan dan kegembiraan, Yang Chen hampir tidak dapat mempercayainya. Namun, setelah merasakan Dao intennya sendiri sejenak, ia tahu bahwa ia telah benar-benar mencapai tahap Dao King. Lumayan, sepertinya masih ada waktu tersisa. Aku akan memanfaatkan kesempatan ini untuk mengkonsolidasikan niat Dao apiku dan melihat apakah aku bisa membuat beberapa terobosan juga, gumam Yang Chen dalam hati. Idenya bukan sesuatu yang mengada-ada. Keadaan pencerahan yang diberikan oleh gunung pencerahan sangat mendalam, dan harta karun suci yang ditinggalkan oleh Hua Qingfeng memang luar biasa. Dia tidak tahu sudah berapa lama dia mengolah pencerahan, yang jelas setelah niat Dao aslinya mencapai tahap Raja Dao, niat Dao apinya juga langsung memasuki periode pertumbuhan. Dengan ini, 4 niat Dao-nya telah tercapai, 1 pada periode kematangan, 2 pada periode pertumbuhan, dan 1 pada periode dasar.
Kekuatan tempur seperti itu mungkin akan mengejutkan siapapun jika terungkap. Lagi pula, niat Dao asli tahap Dao King saja sudah cukup membuat orang gemetar ketakutan. Waktunya habis. Pada saat ini, Yang Chen tersadar dan menyadari bahwa dia tidak lagi berada di alam pencerahan. Agak mengecewakan. Yang Chen bahkan enggan menyerah, dan mencoba memahami gunung pencerahan lagi. Namun, sayangnya, bahkan dengan mata tertutup, ia tidak bisa merasakan apapun dari gunung itu lagi. Keadaan pencerahan gunung pencerahan berbeda-beda pada setiap orang, jadi hanya bisa dibuka sekali untuk setiap orang. Jika dibuka terlalu lama, akan menjadi bumerang dan bahkan menyerap niat Dao Anda. Kata peta penghancuran gunung dan sungai. Yang Chen agak terkejut, saya tidak pernah tahu ada hal seperti itu. Ya, tapi ngomong-ngomong, kau telah mencapai tahap pencerahan, memahami niat Dao dari gunung pencerahan, dan secara tidak langsung membuka segel pegunungan Bewiching. Sudah waktunya bagiku untuk menyegel kembali pegunungan Bewiching ke dalam tubuhku, kata peta kehancuran gunung dan sungai. Apa maksudmu? Tanya Yang Chen bingung. Gunung pencerahan adalah kunci menuju pegunungan memikat. Jika gunung ini tetap dalam kondisi paling primitifnya, aku takkan bisa mendapatkan kembali pegunungan itu, dan aku tak tahu apa niat sang guru. Kata peta penghancuran gunung dan sungai. Yang Chen tidak mengerti apa yang dimaksud Hua Qingfeng, tetapi berkata, jadi, jika kamu mengambil kembali pegunungan Bewiching, bisakah aku menggunakan pegunungan ini saat mengendalikanmu di masa depan? Ya, sebelumnya kau menggunakan gunung ungu untuk menekan musuhmu, tapi setelah aku menyegelnya kembali, kau bisa menggunakan pegunungan ini untuk menekan musuhmu. Pegunungan Bewiching berbeda dengan pegunungan ungu di masa lalu. Setelah seluruh pegunungan Bewiching menekan musuh, kecuali mereka memiliki tingkat kultivasi yang lebih tinggi darimu dan langsung menyerang pegunungan Bewiching untuk memengaruhimu, akan sulit untuk melarikan diri dari pegunungan ini. Kata peta penghancuran gunung dan sungai. Yang Chen tak kuasa menahan tawa. Ia pernah merasakan kekuatan pegunungan Bewiching sebelumnya, dan murid ilahi Lingqinya tak berdaya melawannya. Jiwanya tak bisa tersebar, jadi jika ia menggunakan pegunungan ini untuk menekan musuh-musuhnya, itu pasti akan sangat efektif. Namun, Yang Chen juga tahu bahwa tidak ada yang mutlak. Ia tak bisa menahan diri untuk berkata, tunggu, berapa banyak segelmu yang telah dibuka sekarang? Jika kau belum membuka banyak segelmu, bukankah itu berarti setelah kau menyegelnya, pegunungan Bewiching masih belum bisa mengerahkan kekuatan penuhnya? Aku belum banyak membuka segelnya. Setelah aku menyegel gunung sihir di tubuhku, kau tak akan bisa menggunakan banyak kekuatannya, tapi seharusnya cukup untuk menghadapi musuhmu saat ini, kata peta penghancuran gunung dan sungai. Yang Chen mendesah diam-diam. Baiklah, aku akan merebut kembali pegunungan Bewiching sekarang, dan kau akan membantuku berjaga di samping, kata peta penghancuran gunung dan sungai. Yang Chen tahu apa yang harus dilakukan, dan mulai mengamati keadaan sekitar dengan tenang. Peta kehancuran gunung dan sungai terbuka sepenuhnya, memproyeksikan gaya gravitasi yang menakjubkan yang menyebabkan seluruh gunung Bewiching bergerak sepenuhnya ke arahnya. Secara bertahap, seluruh pegunungan Bewiching menyusut semakin kecil hingga seluruhnya terserap ke dalam peta kehancuran gunung dan sungai. Kemudian, pemandangan di peta kehancuran gunung dan sungai berubah drastis. Pegunungan berubah dari puncak tunggal menjadi barisan pegunungan, sementara arus laut tetap sama. Melihat pemandangan menakjubkan ini, Yang Chen, dengan tangan di belakangnya, mendesah, jika Hua Qingfeng saat itu membongkarmu dan menarik pegunungan Bewiching keluar dari tubuhmu, berarti lautan juga seharusnya telah disingkirkan. Kau seharusnya merasakannya untuk melihat apakah ada sesuatu yang kau lewatkan di sini. Peta kehancuran gunung dan sungai mengangguk, kurasa ada. Aku bisa merasakan dua tempat memanggilku, satu tak jauh dari sini dan yang lainnya jauh di dalam kota kuno. Kita akan pergi ke kota kuno nanti, sekarang tidak pantas. Aku akan mengantarmu ke tempat terdekat dulu, kata Yang Chen. Dia sangat penasaran dengan dua hal yang telah dibongkar dari peta kehancuran gunung dan sungai. Sambil berpikir, Yang Chen mengikuti rute yang diberikan oleh peta penghancuran gunung dan sungai dan meninggalkan lokasi pegunungan Bewiching, melangkah ke padang rumput yang luas. Padang rumputnya luas dan tak berbatas. Dari dunia luar, itu tampak biasa saja. Namun, saat Yang Chen menginjakkan kaki di tanah ini, dia merasakan keanehan tempat ini. Padang rumput itu luas dan tak berujung. Semakin jauh ia melangkah, semakin luas pula padang rumput itu. Yang terpenting, ada 9 matahari merah di langit di atas padang rumput itu. 9 matahari merah ini, masing-masing menyala lebih intens dari yang sebelumnya, memancarkan panas mengerikan yang hampir membuat Yang Chen merasakan api dan suhu tinggi yang datang dari tempat ini. Kamu bilang ini tempatnya, jadi tempat apa ini dan benda apa yang keluar dari tubuhmu saat itu? Tanya Yang Chen penasaran. Sebagai peta kehancuran gunung dan sungai, aku memiliki gunung, sungai, dan dunia, tapi apa yang kurang dariku? Tanya peta itu. Kau hilang, Yang Chen menatap matahari merah di langit, apakah kau mengatakan bahwa 9 matahari di langit ini adalah mereka? Tentu saja, 9 matahari merah cakra ini semuanya palsu dan telah dipisahkan dari tubuhku.
Matahari merah yang asli tidak seperti ini, dan seperti yang kau tahu, 9 matahari merah cakra ini tidak terlihat oleh dunia luar, kata peta kehancuran gunung dan sungai. Yang Chen membawa tangannya di belakangnya dan berkata, lalu apa yang kau tunggu? Ambil saja, lalu kita akan pergi ke kota kuno. Aku tidak tahu apa yang terjadi di sana sekarang. Roh artefak berkata dengan canggung, bagaimana mungkin aku mengumpulkannya begitu saja? Pegunungan Bewiching hanyalah benda mati, tetapi 9 matahari merah cakra ini telah mengembangkan kecerdasan setelah bertahun-tahun terpisah dariku. Jika kau ingin mengumpulkannya, kau harus siap. Mereka akan melawan, tanya Yang Chen. Ketika mereka melihatku datang, mereka sudah mulai memancarkan permusuhan terhadapku, mereka datang, hati-hati. Kata roh artefak. Berbicara tentang permusuhan, Yang Chen juga merasakannya. Dengan murid ilahi Lingki terbuka, dia dapat dengan jelas menangkap siapa saja yang menaruh dendam padanya. Kesembilan cakra matahari merah memancarkan kebencian yang signifikan. Kini, 9 matahari merah tengah menghampirinya, namun yang mengejutkan Yang Chen, sebuah kejadian aneh terjadi dengan cepat. Saat 9 matahari merah cakra mendekati Yang Chen, mereka berubah menjadi 9 pedang tajam yang berkobar api. 9 pedang api ini membakar dengan ganas, menyerangnya dari 9 sudut berbeda, membuatnya merasa agak takut. Yang Chen terkejut, apa yang terjadi? 9 matahari merah berubah menjadi 9 pedang. Saat itu, sang guru memurnikan matahari merah dengan 9 pedang, jadi hakikat sejati matahari merah ini adalah 9 pedang, yang mengandung kekuatan matahari yang membakar dan selaras dengan asal api anehmu. Dengan mengendalikan asal api aneh dan menggunakan 9 pedang matahari berapi ini, kekuatanmu akan berlipat ganda. Kata peta penghancuran gunung dan sungai. Sial, aku harus mengumpulkan 9 pedang matahari berapi ini, apapun yang terjadi. Yang Chen tertawa, mulai memutar niat daunnya, mencoba menekan 9 pedang tajam itu. Desir, desir, desir. 9 pedang matahari berapi tidak mau menjadi lemah, tampaknya mereka mengerti apa maksud Yang Chen dan peta kehancuran gunung dan sungai dan melawan balik dengan penuh semangat. 9 pedang matahari berapi-api merobek langit, membakar dengan api yang berkobar. Tidak meremehkan api matahari, Yang Chen langsung mengerahkan niat dao primitifnya, bermaksud menggunakan niat dao terkuatnya untuk menguji kekuatan 9 pedang matahari berapi-api. Ledakan. Niat dao primitif berubah menjadi tangan mini yang langsung menamparkan pedang surya. Memercikkan. Yang Chen tercengang, pedang matahari itu sangat tajam, dipenuhi api, dan memisahkan tangan kecil Yang Chen dalam satu tebasan. Namun, secara keseluruhan, Yang Chen tidak berkecil hati. Karena hanya dia sendiri yang tahu bahwa dia hanya mengerahkan sebagian kecil dari niat daunnya. Tangan kecil yang tak berarti itu hanyalah sehelai rambut 9 ekor lembu dibandingkan dengan niat dao tingkat raja daunnya. Meski pedang matahari tampaknya telah dengan mudah melenyapkan niat daunnya, dia sebenarnya menyelidiki kemampuan pihak lain. Aku bilang padamu, peta penghancuran gunung dan sungai, 9 pedang matahari berapi ini tidak begitu mengesankan, kata Yang Chen dengan tangan di punggungnya. Kau benar-benar berpikir begitu. 9 pedang matahari berapi ini dirancang sebagai senjata. Jika tombak dewa pembantaimu tidak dikendalikan oleh manusia, menurutmu seberapa besar kekuatan yang bisa dikeluarkannya? Peta penghancur gunung dan sungai merespons. Yang Chen sedikit tertegun, apakah 9 pedang matahari berapi benar-benar dirancang sebagai senjata? Awalnya ia berpikir begitu, tetapi secara keseluruhan, ia tidak percaya itu akan terjadi. Ia tidak menyangka itu akan menjadi kenyataan. Jika memang demikian, maka 9 pedang matahari berapi ini tentu merupakan harta karun yang sangat berharga. Hahaha, baiklah, kalau begitu, aku tidak akan pelit, tekan saja mereka untukku. Saat percakapan berakhir, sebuah tangan raksasa seukuran gunung langsung menamparnya. Niat dao primitif berubah menjadi tangan raksasa yang menekan 2 pedang matahari berapi, membuat keduanya kehilangan semangat seperti tertekan oleh gunung besar, dan terjepit sepenuhnya. Kemudian, Yang Chen memanipulasi peta penghancuran gunung dan sungai untuk mengekstraksi 2 gunung ungu dari pegunungan penyihir dan menekan 2 pedang matahari berapi lagi. Sekarang, mereka memiliki seluruh jajaran gunung, dan ada banyak gunung ungu sesuai kebutuhan mereka. Menekan 2 pedang matahari berapi telah menjadi hal yang mudah. Setelah menangkap 2 pedang matahari berapi yang lain menjadi sangat waspada dan hati-hati. Mereka mulai berkelompok, tidak bertindak sendiri-sendiri. Melihat perilaku mereka yang seperti manusia membuat Yang Chen tersenyum, teman-teman, beberapa senjata ini cukup mirip manusia. Makin tinggi kecerdasan suatu senjata, makin kuat pula senjata itu. 9 pedang matahari berapi ini telah ada sejak lama, dan kecerdasan mereka yang terbangun sungguh luar biasa. Jika mereka bisa dikendalikan, kekuatan mereka pasti akan meningkat pesat. Kau pikir kau bisa lolos dengan berkelompok? Yang Chen membalikkan tangannya lagi. Kemudian, serangkaian tangan besar menekan dari atas satu demi satu. Seperti meteorit, seperti gunung besar. Tren yang luar biasa ini mewakili berbagai jenis niat dao Yang Chen.
Setiap niat Dao merupakan kekuatan mengerikan yang, ketika digabungkan, secara alami akan naik ke tingkat yang lebih tinggi. Dalam sekejap, 5 pedang matahari berapi ditekan oleh Yang Chen. 2 yang tersisa tentu saja tidak bisa melarikan diri. Di bawah kendali Yang Chen, 2 pedang matahari api terakhir juga sepenuhnya ditekan. Setelah mereka semua ditekan, pedang matahari berapi dengan cepat menyerah dan menjadi patuh. Tidak buruk. Peta penghancuran gunung dan sungai sangat senang setelah melihat kekuatan Yang Chen. Masukkan semuanya ke dalam tubuhmu, kata Yang Chen. Peta penghancuran gunung dan sungai tentu saja tahu apa yang harus dilakukan. Ia membuka lukisannya dan mengambil 9 pedang matahari berapi satu per satu. Setelah 9 pedang matahari berapi terserap seluruhnya ke dalam tubuhnya, seluruh lukisan mengalami perubahan besar. 9 cakra matahari merah menjulang tinggi di atas lukisan, menerangi seluruh lukisan, menambah kecerahan yang menyilaukan. Saat menyentuh peta kehancuran gunung dan sungai, ia bahkan merasakan suhu keseluruhannya meningkat. Selesai, kata peta penghancuran gunung dan sungai. Aku ingin menggunakan 9 pedang matahari berapi-api ini. Yang Chen melambaikan lengan bajunya, dan 9 pedang matahari berapi-api ditarik keluar dari peta penghancuran gunung dan sungai. Kemudian, mereka melayang di sekeliling tubuhnya, siap untuk digunakan olehnya. Asal api aneh, keluarlah. Yang Chen memberi isyarat, dan sejumlah besar asal api aneh muncul di tangannya. Memegang pedang matahari, seperti yang dikatakan peta penghancuran gunung dan sungai, kompatibilitasnya sempurna, dan jika digunakan, kekuatannya akan berlipat ganda. Tidak buruk, tidak buruk. Yang Chen sangat puas. Berikutnya adalah kota kuno. Aku punya firasat bahwa begitu aku mengumpulkan barang terakhir di sana, tubuhku akan sepenuhnya utuh. Tapi aku selalu punya firasat buruk, seolah-olah aku pernah mengalami serangan hebat di sini sebelumnya, kata peta kehancuran gunung dan sungai. Apa maksudmu? Tanya Yang Chen bingung. Entahlah, ingatanku belum sepenuhnya terbuka. Baru saja, di pegunungan jiwa yang menyihir dan di dataran ini, ingatanku terbuka saat aku melewati setiap tempat. Mungkin aku bisa menemukan jawabannya saat memasuki kota kuno, kata peta penghancuran gunung dan sungai. Yang Chen juga merasa bahwa segala sesuatunya tidak sesederhana kelihatannya. Apakah tempat ini benar-benar ditinggalkan oleh Hua Qingfeng? Pertama-tama, pertanyaan ini sulit dijelaskan. Mengapa Hua Qingfeng membongkar peta penghancuran gunung dan sungai, dan apa tujuan menempatkan benda-benda ini di sini? Tidak dapat menemukan jawabannya, Yang Chen hanya bisa membawa peta kehancuran gunung dan sungai bersamanya dan langsung menuju ke kota kuno. Bergerak menuju kota kuno, dia membentangkan sayap dewa iblis hitamnya dan bergerak secepat kilat. Saat dia bergerak, Yang Chen mengamati beberapa fenomena aneh. Apakah orang-orang dari pasukan kecil ini juga memasuki tempat ini? Yang Chen sangat terkejut. Menurut pertimbangannya, keempat kekuatan besar itu pasti akan menggunakan segala cara untuk menghalangi orang-orang dari kekuatan-kekuatan kecil tersebut. Jika mereka tidak menghalangi orang-orang dari pasukan kecil ini, situasinya akan menjadi kacau begitu mereka masuk. Saat ini, sekelompok besar orang dari pasukan kecil menyerbu masuk. Sekalipun sekarang tidak kacau, akan sulit menjaga stabilitas begitu sekelompok orang memasuki kota kuno. Begitu banyak orang, pikir Yang Chen, semuanya memiliki kelebihan dan kekurangan. Dia mengikuti orang-orang ini, menyelinap ke kota kuno untuk melihat apakah ada sesuatu yang terjadi. Dia tidak tahu apakah orang-orang dari Sekte Awan Langit telah berkumpul. Berbaur di antara orang-orang dari pasukan kecil ini, Yang Chen menyelinap dan akhirnya mencapai jantung kota kuno yang besar dan misterius. Kota kuno ini, jika dilihat dari jauh, tampak luar biasa besar dan tampak lebih kolosal lagi jika dilihat dari dekat. Baca bab terbaru di Wuxia World Site saja. Menariknya, arsitektur, patung, dan pola paviliun kota kuno ini benar-benar berbeda dari adat istiadat manusia. Yang Chen juga belum pernah menemukan hal seperti itu di suku-suku asing. Sepertinya kota kuno ini tidak dibangun oleh manusia. Namun dia tidak terlalu khawatir mengenai hal itu, lagi pula, arsitektur pada masa lampau sangat berbeda dengan masa kini. Sekarang setelah sekelompok orang memasuki kota kuno, mereka langsung menuju ke bagian terdalam kota. Aura kuno datang dari dalam diri. Dan cerita pun berakhir, nantikan cerita selanjutnya. Terima kasih telah mendengar.